Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Nurilahi, mahasiswa program Profesi Guru Pendidikan Bahasa Indonesia kelas A. Dalam acara Seminar Nasional Pendidikan Profesi Guru ini, saya akan memaparkan hasil best practice yang berjudul Implementasi Pendekatan Teaching at the Correct Level dalam model pembelajaran Problem-Based Learning berbantuan ilustrasi untuk meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia peserta didik kelas 7G di SMP Negeri 1 Talang. Bab pendahuluan. Yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama, kurang optimalnya pendidik dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. 2. Kurangnya pemahaman pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang menerapkan pendekatan, model, metode, dan media pembelajaran yang sesuai. 3. Kurangnya kemampuan peserta didik dalam menganalisis suatu permasalahan yang disajikan oleh pendidik. 4. Kurangnya partisipasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. 5. Kurangnya pemahaman pendidik dalam memahami kemampuan awal peserta didik. Bab metode. Dalam bab metode ini ada 4 bagian. Yang pertama, waktu dan pelaksanaan best practice. Penelitian best practice ini dilakukan di SMP Negeri 1 Talang, khususnya kelas 7G, dengan lama pelaksanaan 2 siklus pada saat PPL 2 sekitar tanggal 17 Februari sampai 17 Mei 2024. Target best practice ini yaitu peserta didik kelas 7G di SMP Negeri 1 Talang yang berjumlah 32 orang. Prosedur dalam penelitian ini yaitu penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Prosedur penelitian ini dilakukan terdiri dari 2 siklus dan diawali dengan prasiklus. Siklus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Data dan instrumen teknik pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu peristiwa yang diobservasi, yaitu pelaksanaan pembelajaran PRL melalui pembelajaran diferensiasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis data terdiri dari 3 yaitu pengaturan data, presentasi data, dan menarik simpulan. Hasil dan pembahasan. Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun modul ajar dengan menggunakan pendekatan teaching at the right level dengan model pembelajaran problem-based learning. Tahap tindakan yang dilakukan pada prasiklus menerapkan model pembelajaran problem-based learning, kemudian pada siklus 1 dan 2, peneliti menggunakan pendekatan teaching at the right level dan model pembelajaran problem-based learning. Pelaksanaan tahap tindakan dilakukan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 1 kali pertemuan. Tahap pemetaan. Peneliti memetakan peserta didik di dalam kelas menjadi 3 kategori berdasarkan hasil asesmen diagnostik berupa kemampuan awal, yakni peserta didik belum paham, sudah paham, dan sangat paham. Berdasarkan pemetaan tersebut, pada siklus 1, peneliti membentuk kelompok belajar menurut kemampuan awal mereka. Peserta didik yang dalam kategori belum paham dinamakan kelompok A. Peserta didik yang dalam kategori sudah paham dinamakan kelompok B. Sedangkan peserta didik dalam kategori sangat paham dinamakan kelompok C. Hasil pemetaan. Berdasarkan hasil pemetaan peserta didik, dilihat seperti keterangan berikut ini. Nama peserta didik ditulis dengan inisial. Nah, pada kelompok A atau kategori belum paham, hanya terdapat 1 peserta didik dengan inisial MAM. Sedangkan pada kategori peserta didik sudah paham terdiri dari 2 kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 anggota. Dan kategori peserta didik yang sangat paham terdiri dari 4 kelompok atau C1 sampai C4, yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 anggota. Materi siklus 1. Materi yang disampaikan pada siklus 1 adalah gambar sampul cerita fiksi. Pada asesmen formatif siklus 1 ini, semua peserta didik mendapat nilai 100. Pada siklus 1, peserta didik mulai ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Namun, terdapat peserta didik lain masih terlihat pasif dan kebingungan dengan langkah kegiatan
kegiatan pembelajaran yang dijelaskan oleh pendidik. Selain itu, peserta didik pada siklus 1 belum mencapai indikator keberhasilan penelitian. Kondisi ini yang menjadi latar belakang peneliti untuk melaksanakan penelitian siklus 2. Tahap refleksi. Pada tahap refleksi siklus 1 terdapat kekurangan, yakni sebagian peserta didik kurang terlibat dalam berdiskusi kelompok dan lebih memilih bermain dan hanya beberapa peserta didik yang mengerjakan. Peneliti menganggap hasil asesmen formatif pada siklus 1 ini kurang sesuai dengan kondisi nyata di kelas karena melihat kondisi peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung. Materi siklus 2. Materi pembelajaran pada siklus 2 yaitu memahami suasana cerita dan emosi tokoh dalam buku bergambar. Secara umum, langkah-langkah yang dilaksanakan pada siklus 2 sama dengan siklus 1. Tetapi, pelaksanaan tindakan pada siklus 2 adalah penyempurnaan dan perbaikan dari kekurangan yang ada pada siklus 1. Pada siklus 2, peneliti membagi peserta didik menjadi 7 kelompok berdasarkan tingkat kemampuan awal, di mana satu kelompok terdiri atas peserta didik dengan kategori yang sama, yaitu belum paham, sudah paham, dan sangat paham. Hasil dari tindakan siklus 2. Pada siklus 2, peserta didik lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Minat belajar peserta didik diwujudkan dengan bentuk diskusi kelompok secara aktif dan keterampilan menjawab pertanyaan dari pendidik dan peserta didik lain. Pada kegiatan inti, diikuti oleh semua peserta didik sehingga kondisi kelas terkesan ramai. Tahap observasi siklus 2. Pada tahap observasi, minat belajar peserta didik per siklus semakin meningkat. Hal ini juga sesuai dengan apa yang difikirkan menurut Nugroho dan Haslina tahun 2022 yang menjelaskan bahwa terdapat berbagai indikator minat belajar yaitu perasaan senang, perhatian, ketertarikan, partisipasi peserta didik. Hal ini juga sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di kelas 7G. Hasil asesmen formatif siklus 2. Berdasarkan hasil asesmen formatif pada siklus 2 ini, didapatkan data capaian nilainya yang beragam sesuai dengan kemampuan peserta didik. Untuk data hasil asesmen formatif peserta didik dapat dilihat pada grafik berikut ini. Rata-rata capaian asesmen formatif siklus 2 peserta didik yaitu 83,76%. Hal ini sudah baik mengingat batas capaian minimalnya yaitu 75 sesuai dengan KKM atau KKTP yang ditetapkan di sekolah. Berdasarkan hasil capaian asesmen formatif yang tinggi ini menandakan tingginya pula minat belajar terhadap proses pembelajaran yang disajikan pendidik. Menurut hasil penelitian Nurlilana 2017, terdapat hubungan korelasi positif yang kuat antara minat belajar dengan hasil capaian belajar peserta didik. Semakin besar minat belajar peserta didik akan berkorelasi positif terhadap meningkatnya hasil capaian belajar peserta didik. Berdasarkan penelitian yang diketahui bahwa minat belajar peserta didik dalam mata pelajaran bahasa Indonesia adalah baik. Simpulan, berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah dilakukan selama tahap prasiklus dan 2 siklus dengan pendekatan teaching at direct level dengan model pembelajaran problem-based learning berbantuan ilustrasi dan video, dapat diketahui bahwa minat belajar mata pelajaran bahasa Indonesia peserta didik di kelas 7G SMP Negeri 1 Talang mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil capaian asesmen formatif yang cukup tinggi dengan rata-rata yang sudah mencapai batas minimal ketercapaian. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.